Halo semuanya, pada pembelajaran matematika hari ini kita akan belajar bab statistika pada subbab mengurutkan dan menyajikan data. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mengurutkan data tunggal dengan diagram batang daun. Diagram batang daun. Persebaran kumpulan data atau mengurutkan data dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang daun. Dikatakan diagram batang daun karena diagram ini menggunakan analogi hubungan antara batang dan daun yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, sekarang Mem akan sajikan contoh diagram batang daun. Yang pertama, di sini ada sebuah data atau kumpulan data. Nah, data ini, perintahnya kita harus sajikan data berikut ini dalam diagram batang daun. Nah, bagaimana? Nah, mana angka yang menjadi batang dan daunnya? Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah data dengan angka 16 ya. Mana yang menjadi batangnya dan mana yang menjadi daunnya? Nah, angka depannya menjadi batang dan angka belakangnya menjadi daun, atau angka puluhannya menjadi batang dan angka satuannya menjadi daun. Nah, kalau ini kan tadi puluhan ya contohnya. Lalu misalkan kalau angkanya 32, ini kan merupakan puluhan, berarti yang jadi batangnya adalah 3, yang menjadi daunnya adalah 2. Nah, bagaimana jika angkanya itu adalah satuan seperti 2, 1, 5. Nah, itu bagaimana? Mana yang jadi batangnya, mana yang jadi daunnya. Nah, jika angkanya itu satuan, ya seperti misalkan angka 2 ini, berarti yang menjadi batangnya adalah 0. Karena satuan, yang menjadi daunnya adalah 2. Setelah kita paham angka mana yang akan dijadikan batang dan angka mana yang akan dijadikan daun, selanjutnya kita buat tabel batang dan daunnya, yaitu seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah barisnya? Ya, cara menentukan jumlah barisnya dilihat dari angka puluhannya, angka puluhan pada datanya. Angka puluhan ini mulai dari angka berapa sampai angka berapa. Nah, berarti kan angka puluhan di sini mulai dari 0, ya, karena ada angka satuan yang tidak memiliki batang. Berarti batangnya adalah 0. Nah, berarti mulai dari 0 sampai 4. Berarti kita membuat 5 baris, yaitu untuk batang 0, batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Jadi dilihat dari batang terkecilnya berapa dan batang terbesarnya berapa. Nah, selanjutnya kita masukkan data ini ke tabel ini berdasarkan batang dan daunnya. Kita masukkan batangnya terlebih dahulu, karena di sini ada angka yang merupakan satuan ya, berarti kita mulai batangnya itu dari 0. Lalu ada belasan yang batangnya adalah 1. Lalu ada 20-an yang batangnya adalah 2. Lalu ada 30-an yang batangnya adalah 3. Lalu ada 40-an yang batangnya adalah 4. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Yang pertama, di sini ada satuan, berarti batangnya adalah 0. Masukkan 2. Lalu ada 1, berarti batangnya masih di 0. Lalu ada 22. Lalu ada 22, berarti batangnya 2, daunnya 2, berarti di sini. Nah, lalu ada 5, berarti batangnya 0. Lalu ada 31, berarti batangnya 3, daunnya 1. Batangnya 3, daunnya 1. Lalu ada 2, berarti batangnya 0, daunnya 2. Lalu 1,
lalu 16 batangnya 1, daunnya 6, lalu ada 18, daunnya 8, batangnya 1, lalu ada 22, batangnya 2, daunnya 2. Setelah seluruh data ini dimasukkan ke tabel ini, ya akan menjadi seperti ini. Ya, di mana datanya itu ada 2, 1, 5, 2, 1, 5, 4, 4, 3. Ada, jika batangnya 1, daunnya 6, berarti 16, 18, dan seterusnya. Jika batangnya 2, daunnya 2, berarti 22, 22, 23, 28, 21, dan seterusnya ya. Nah, data tabel batang daun ini harus diurutkan. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi kan yang tadinya ini belum berurutan, kita urutkan. Jadi misalkan di sini kan satunya ada 2, maka 1, 1, lalu angka 2-nya urutkan 2, 2, lalu 3, lalu angka 4-nya, lalu angka 5-nya. Begitupun dengan baris yang lainnya, yaitu pada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, daunnya harus diurutkan. Sekarang contoh diagram batang daun untuk kumpulan data atau datanya itu berupa ratusan. Kan kalau tadi itu datanya berupa satuan dan puluhan. Nah, bagaimana jika datanya itu ratusan? Mana angka yang akan menjadi batang dan daunnya? Kita misalkan terlebih dahulu, misalkan di sini ada 286. Ya. Berarti yang akan menjadi batangnya adalah angka ratusannya. Dan yang akan menjadi daunnya adalah puluhannya, puluhan dan satuannya. Jadi angka yang paling depannya itu adalah batang dan 2 angka di belakangnya adalah daunnya. Selanjutnya kita sediakan tabelnya terlebih dahulu. Nah, tabel batang dan tabel daunnya ini. Nah, untuk menentukan barisnya, kita lihat saja batang terkecil dan batang terbesarnya berapa. Nah, di sini kan batang terkecilnya adalah 1, batang terbesarnya adalah 4. Berarti kita sajikan 4 baris untuk batang dan 4 baris untuk daun. Lalu kita isikan kumpulan data ini ke tabel ini ya. Karena batang yang terkecilnya adalah 100-an dan batang terbesarnya adalah 400-an, maka kita mulai dari 1 batangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan data-data ini. Nah, yang pertama adalah 254. Berarti batangnya 2, daunnya 54. Lalu yang kedua 334, batangnya 3, daunnya 34. Lalu data ketiga batangnya 2, daunnya 65. Untuk data yang keempat, 432, berarti batangnya 4, daunnya 32. Selanjutnya, untuk data kelima, 356, batangnya 3, daunnya 56. Setelah seluruh data pada kumpulan data ini dimasukkan kepada tabel batang dan daun, maka akan menjadi seperti ini. Nah, angka pada daun ini harus terurut. Jadi, angka-angkanya kita harus urutkan yang ada pada daun ini, maka akan menjadi seperti ini. Seperti ini, yang pertama, batang 1 atau batang 100, daunnya ada 89, 95, 87, 23, dan 19. Berarti daun yang paling kecilnya itu adalah 19, maka kita urutkan ke depan. Jadi, urutannya seperti ini. Jadi 119, 123, 187, gitu. Jadi gitu cara bacanya. Kalau untuk 2 berarti 216, 228, dan seterusnya. Untuk contoh diagram batang daun berikutnya. Nah, ini juga masih contoh diagram batang daun pada kumpulan data ratusan. Nah, bedanya apa? Tadi kan kita sudah belajar untuk data ratusan,
ya, di mana angka yang menjadi batangnya itu adalah angka yang paling depan atau angka ratusannya. Tetapi bagaimana jika angka depannya atau angka ratusannya itu sama? Seperti kumpulan data ini. Jadi angka ratusannya itu sama, yaitu 100 semuanya atau 1. Ya. Nah, berarti pada kumpulan data di atas, angka paling depan setiap angka adalah sama, yaitu 1. Maka, manakah angka yang menjadi batang dan daunnya? Nah, kita misalkan kembali. Misalkan 176 ya. Dan 165. Maka, kan angka depannya sama, yaitu 1, ini juga 1. Atau angka ratusannya sama, yaitu 100 dan 100. Maka, yang menjadi batangnya adalah kita ambil dua angka yang paling depan, yaitu angka ratusan dan puluhannya. Kalau di sini berarti angka 1 dan 7 atau 17-nya menjadi batang dan 6-nya menjadi daun. Kalau ini 16-nya jadi batang dan 5-nya jadi daun. Atau 170-nya jadi batang, 6-nya jadi daun, 160-nya jadi batang, dan 5-nya jadi daun. Nah, jadi kita gunakan angka yang dua angka yang di depan ya. Selanjutnya seperti biasa kita buat tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabel untuk batang dan daun. Jumlah baris pada tabel ditentukan dari angka kedua pada data ini, pada setiap data ratusan ini. Nah, di sini kan angka kedua yang paling kecilnya itu adalah 6 ya. Nah, angka yang paling besarnya itu adalah 8. Berarti batang yang ada pada kumpulan data ini adalah 16, 17, dan 18. Karena yang paling kecilnya adalah 16, yang paling besarnya adalah 18. Maka kita masukkan data ini pada tabel batang daun ini. Kita masukkan dulu batangnya, di mana batang yang paling kecil itu adalah 16, lalu ada 17, dan 18. Nah, kita tinggal masukkan kumpulan data ini. Yang pertama, 171, berarti batangnya 17, daunnya 1. Lalu 163, batangnya 16, daunnya 3. Lalu 181, batangnya 18, daunnya 1. Lalu 174, batangnya 17, daunnya 4. Lalu 176, batangnya 17, daunnya 6. Lalu 180, batangnya 18, daunnya 0. Lalu 183, batangnya 18, daunnya 3. Lalu 167, batangnya 16, daunnya 7. Setelah seluruh kumpulan data ini dimasukkan ke dalam tabel batang dan daun, maka akan menjadi seperti ini. Nah, seperti biasa, daunnya itu harus diurutkan. Ya, angka pada daun itu harus terurut, maka akan menjadi seperti ini. Jadi di sini yang pertama kan ada 1 yang paling kecil, lalu 2, lalu 3, 7, 8, 9. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka dan angka yang ada itu tidak dikelompokkan. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh penyajian tabel distribusi data tunggal. Nah, di sini ada perintah, yaitu sajikan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa berikut ini dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi ada data, yaitu data nilai ulangan matematika siswa yang sebanyak 40 siswa yang harus kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, kita siapkan dulu tabelnya terlebih dahulu. Nah, pada tabel itu ada unsur-unsur yang harus kita buat, yaitu ada datanya X,
atau karena ini datanya merupakan nilai ulangan, maka kita bisa menuliskan di sininya nilai ulangan. Lalu ada turus. Turus itu adalah satuan yang nantinya itu akan mempermudah kita untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi, ya. Nah, langsung saja kita harus memasukkan data-data ini pada tabel berikut ini. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu data terkecil dan data terbesar pada kumpulan data ini. Nah, setelah kita menentukan nilai terkecil atau data terkecil dan terbesarnya, berapa? Dimana di sini itu data terkecilnya itu adalah 2, ya, dan data terbesarnya itu adalah 8. Maka di sini kita masukkan 2 sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, ya. Nah, selanjutnya di sini kan ada nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kita tinggal menghitung berapa sih frekuensi untuk nilai-nilai ini. Misalnya, berapa banyak siswa sih yang nilainya itu 2. Lalu yang nilainya 3, berapa siswa, nilainya 4, berapa siswa. Nah, kita tinggal menghitung dari data yang tersaji ini. Misalkan untuk siswa yang bernilai 2 itu ada berapa orang. Kita tinggal menghitung angka 2 di sini ada berapa atau nilai 2 di sini ada berapa. Nah, di sini kan 1, lalu 2. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu yang nilainya 3 ada berapa orang? 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini kita tuliskan 4. Nah, setelah data ini seluruhnya dimasukkan ya ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Di sini siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 5 orang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 8 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, begitupun seterusnya. Nah, setelah seluruhnya dihitung ya turusnya, lalu maka kita tinggal jumlahkan turus ini, maka akan menjadi frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data. Itu yang tadi, banyaknya siswa yang memiliki nilai 2 adalah 2 orang. Banyaknya siswa yang nilainya 3 orang. Banyaknya siswa yang bernilai 4 adalah 5 orang. Banyaknya siswa yang bernilai 5, 8 orang. Terus bernilai 6, 11 orang. Bernilai 7, 6 orang. Bernilai 8, sebanyak 4 orang. Nah, ini contoh penyajian tabel distribusi data tunggal. Untuk contoh kedua dari penyajian tabel distribusi data tunggal. Nah, kalau tadi datanya itu berupa angka, ya. Bisa angkanya puluhan, satuan, ratusan, tergantung data yang tersajinya. Nah, sekarang di sini data yang disajikannya bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, di sini contoh soalnya, berikut merupakan data sembako yang dibagikan kepada setiap warga. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka kita siapkan tabelnya terlebih dahulu. Kalau tadi pada contoh sebelumnya, di sininya itu adalah nilai. Nah, karena di sininya itu adalah data sembako, maka kita ganti di sini itu adalah sembako. Disimbolkan sebagai X, lalu sediakan kolom turus dan frekuensinya. Nah, setelah itu kita hitung berapa sih orang atau warga yang mendapatkan beras dari data ini. Nah, kita lingkari berasnya ada berapa? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Maka turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena turusnya 7, maka frekuensinya juga 7. Lalu untuk data minyak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka data minyak ada 5, frekuensinya 5. Begitupun juga dengan telur dan juga kecap. Nah, sebenarnya turus ini itu untuk mempermudah kita menghitung berapa banyak data untuk setiap macam datanya ini. Misalkan kan untuk beras ya, ada berapa kita cara menghitungnya itu dengan turus. Kalau misalkan dengan langsung ya, secara langsung manual, di sini kan ada beras, telur, kecap, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin menghitung berasnya itu ada berapa, maka kita lingkari satu beras, tuliskan di sini. Lingkari beras, tuliskan di sini. Lalu lingkari minyak, tuliskan di minyak turusnya. Nah, setelah semuanya terhitung, maka kita jumlahkan turusnya menjadi frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyak data untuk setiap macam data. Jadi kan di sini beras, berarti banyak warga yang mendapatkan beras adalah 7 orang. Banyak warga yang mendapatkan minyak adalah 5 orang. Telur 4 orang dan kecap 4 orang. Untuk yang ketiga, kita akan membahas penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang dikelompokkan. Nah, sekarang kita akan membahas langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, kita harus menentukan rank atau jangkauan data. Rank ini disimbolkan dengan huruf R. Nah, rumus untuk mencari rank atau jangkauan data ini adalah R sama dengan XT dikurangi XR. XT itu apa? XT itu adalah nilai tertinggi dan XR itu adalah nilai terendah. Jadi kalau misalkan kita akan mencari rank, maka gunakan rumus ini, yaitu R sama dengan nilai tertinggi dan nilai terendah yang ada pada data yang disajikan. Misalkan ada sebuah data yang memang kita harus buat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Maka pertama kita harus menentukan nilai tertingginya berapa dan nilai terendahnya berapa yang ada pada data tersebut. Nah, selanjutnya kita harus menentukan banyak kelas. Nah, kelas di sini kelas seperti apa maksudnya? Nah, di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, yang dimaksud kelas di sini adalah, nah seperti ini. Pada contoh tabel distribusi frekuensi data kelompok ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada tabel ini ada 5 kelas. Nah, cara menghitungnya atau untuk menentukan banyaknya kelas yang akan kita buat nanti pada data kelompok, maka gunakan rumus ini, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. Misalkan kalau datanya ada 40, berarti kita masukkan atau ganti N ini dengan 40. Nah, selanjutnya kita harus menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu seperti apa? Nah, panjang kelas itu misalkan ini ya. Kita contohkan kelas yang pertama ini, yaitu 151 sampai 155. Berarti panjang kelasnya adalah 5. 151, 152, 153, 154, 155. Jadi 151 sampai 155 ada 5 angka. Ya, nah, yang seperti itu dinamakan panjang kelas. Nah, untuk menentukan panjang kelas, kita gunakan rumus P sama dengan R dikurangi K, atau P sama dengan rank yang telah kita cari pertama, per atau dibagi K. K itu banyaknya kelas. Jadi, kalau kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, maka kita harus betul-betul tahu langkah-langkahnya dan paham.
Apa yang harus ditentukan pertama, kedua, dan berikutnya. Jadi intinya harus tahu step by step untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Maka dari itu, mari kita coba untuk membuat tabel distribusi data kelompok dari sekumpulan data yang disajikan. Nah, di sini contoh soalnya, sajikan data nilai ulangan matematika dari 30 siswa berikut ini dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Pertama-tama, kita harus menentukan nilai tertinggi dan terendah yang ada pada sajian data ini. Nah, pada data yang disajikan ini, nilai tertingginya itu adalah 74, karena tidak ada nilai yang lebih tinggi dari 74 ini. Dan nilai terendahnya adalah 39. Maka, kita diketahui terlebih dahulu, nilai tertinggi disimbolkan dengan XT. XT-nya itu adalah 74, dan nilai terendah yang disimbolkan dengan XR, yaitu 39. Lalu, jumlah seluruh datanya ada berapa? Nah, karena di sini sudah diketahui ya, di soalnya itu ada jumlah datanya itu ada 30 siswa, berarti kita bisa menuliskan N sama dengan 30. Tetapi kalau misalkan pada soalnya tidak diketahui, maka kita hitung jumlahnya itu ada berapa jumlah datanya ini. Ya, karena di sini sudah diketahui ada 30 siswa, berarti seluruh data ini adalah 30. Nah, lalu kita mencari rank atau jangkauan data. Nah, mencari rank, ingat tadi rumusnya adalah XT dikurangi XR, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya 74, nilai terendahnya adalah 39. Berarti jangkauan datanya adalah 35. Nah, selanjutnya kita harus menentukan banyaknya kelas yang akan kita buat pada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, kita gunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Kita ganti N-nya dengan yang diketahui tadi, yaitu 30. Lalu kita hitung lagi, K sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, karena kalian belum belajar logaritma, kalian bisa mencari tabel logaritma atau bisa menggunakan kalkulator. Nah, di sana ada log. Log, tulis saja langsung log 30 berapa. Nah, nanti hasilnya akan tertera. Misalkan kan ini log 30 adalah, karena log 30 itu adalah 1,48, kalau misalkan kalian lihat di tabel logaritma atau menghitung di kalkulator, pasti hasilnya segini. 1,48 dikalikan 3,3, maka hasilnya 4,87. Nah, 4,87 ini kita tambahkan ke angka yang depannya, yaitu 1. Jadi 1 ditambah 4,87 adalah 5,87. Nah, ini kita bulatkan. Jika angka setelah komanya itu adalah 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke depan. Jadi ini menjadi 6. Ya, tetapi kalau misalkan angka di belakang komanya itu kurang dari 5, atau misalkan 5,2, 5,3, berarti banyak kelasnya kita bulatkan jadi 5, tidak jadi 6. Tetapi kalau misalkan yang di belakang komanya lebih dari 5, seperti ini 8, maka kita bulatkan jadi 6. Lalu kita mencari panjang kelasnya. Panjang kelas P sama dengan R per Q, atau R dibagi, P sama dengan R per K, atau P sama dengan 35 per 6. Jadi R-nya 35, kita masukkan. K-nya atau banyak kelasnya tadi yang sudah kita cari, yaitu 6. Jadi 35 dibagi 6
adalah 5,83. Kita bulatkan kembali karena yang di belakang komanya lebih dari 5, yaitu 8 di sini ya. Berarti kita bulatkan ini menjadi 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Lalu kita buatkan tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Nilai ulangan, turus, dan frekuensi hampir sama dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tetapi kalau di sini bedanya ada kelas-kelas tadi ya. Nah, banyaknya baris ke bawah ini ditentukan dari banyak kelas ini. Karena di sininya 6, berarti baris ke bawahnya adalah 6. Selanjutnya kita isi kelas ini terlebih dahulu. Jadi kita buat kelasnya dulu, di mana dimulai dari angka 39, karena nilai terendahnya adalah 39. 39. Nah, karena panjang kelasnya adalah 6, maka kita hitung 6 angka dari 39. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 39 sampai 44. Nah, selanjutnya berarti kita mulai dari 45. Kan tadi sebelumnya 44, berarti kita untuk kelas berikutnya kita mulai dari 45. Kita hitung 6 angka lagi dari 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, lalu kita mulai dari 51. Kita hitung 6 angka lagi dari 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Setelah kita membuat kelas-kelas ini, lalu kita menghitung banyaknya data untuk setiap kelas. Nah, misalkan kan ini kelas 39 sampai 44, 45 sampai 50 dan seterusnya. Kita coba dari data yang pertama, 74. 74 berarti masuk ke rentang 69 sampai 74, berarti kita masukkan turusnya ke sini. Lalu 63, berarti 63 masuk ke rentang 63 sampai 68. 64 juga masuk ke 63 sampai 68. Lalu 52 masuk ke rentang 51 sampai 56. Lalu 49 masuk ke rentang 45 sampai 50. Setelah kita masukkan keseluruhan datanya ke dalam kelompok-kelompok ini ya, seperti yang tadi dicontohkan, nah maka akan mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan turus pada frekuensi ini. Sini kan jumlah turusnya 3, maka frekuensinya 3. Sini turusnya 5, frekuensinya 5, turusnya 7, frekuensinya 7, turusnya 6. Ini terusnya 6, ini terusnya 3. Nah, untuk membuktikan apakah kita sudah mengelompokkan keseluruh data ini pada data tabel distribusi frekuensi ini ataukah belum, nah kita tinggal jumlahkan saja. Seluruh frekuensinya harus ada 30, karena keseluruhan data ini ada 30. Nah, maka kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 3. 30 hasilnya. Berarti kita sudah mengelompokkan keseluruhan data yang ada ini pada tabel distribusi frekuensi data kelompok ini. Nah, inilah cara-cara atau langkah-langkah dalam penyajian tabel distribusi frekuensi data kelompok.